Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sudah beberapa hari ini berada di bulan Ramadan. Dan tentunya kita sudah menyadari bahwa saum Ramadan ruknun min arkanil Islam. Puasa Ramadan ini adalah salah satu rukun dari 5 rukun Islam. Oleh karenanya secara otomatis diwajibkan puasa Ramadan adalah bagi orang-orang beriman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kewajiban puasa di bulan Ramadan tentu tidak disangsikan lagi untuk orang-orang beriman. Tapi seperti apa dan apa syaratnya? Maka pada kali ini saya ingin sampaikan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipahami oleh setiap kita orang muslim yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka ada yang namanya syurutul wujub, syarat wajibnya melaksanakan. Ada syurutus sihah, syarat sahnya melaksanakan puasa. Untuk syarat diwajibkannya puasa, pertama adalah Islam, yaitu orang beriman kepada ajaran Islam. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga adalah bulugh atau sudah mencapai usia bertanggung jawab. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dua pertama yaitu beriman atau Islam dan punya akal, ini adalah otomatis menjadi syarat wajib dan juga syarat sah. Double kedua-duanya. Kalau tidak Islam dan tidak berakal tidak wajib, dan kalau melaksanakan pun tidak sah, maka kedua-duanya menjadi syarat wajib dan syarat sah. Sementara bulugh artinya sudah sampai kepada usia bertanggung jawab. Kalau dengan usia itu adalah laki dan perempuan 15 tahun, tapi sebelum 15 tahun kemudian ada tanda balik yang lain, maka dari 9 tahun ke atas kalau wanita menstruasi atau tanda-tanda keluarnya buah dada, itu adalah tanda balik menjelang atau sebelum usia genap 15 tahun. Tapi sudah balik kalau sudah menstruasi. Kalau untuk laki-laki umumnya adalah al-ihtilam. Yang dikenalnya adalah ihtilam. Atau bahasa umumnya mandi basah. Atau mimpi basah maksudnya. Tetapi bukan mimpinya sebenarnya. Adalah keluar air maninya. Itu berarti sudah balik. Nah, ini balik bukan syarat sah. Tapi hanya syarat wajib. Sebelum balik, usia sebelum balik mungkin 6, 7 tahun, 8 tahun sudah berpuasa, tentu sah. Tetapi belum menjadi catatan amal untuk dirinya. Orang tua wajib membimbing agar menjadi kebiasaan. Nah, oleh karenanya dibiasakan sebelum balik agar begitu masuk kepada usia balik adalah bertanggung jawab dengan penuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat wajib sesuai dengan ibadah yang lain pun begitu. Ya. Tapi kemudian untuk puasa ada syarat wajib itu ketika sehat badan. Kalau tidak sehat, tidak mampu, maka boleh ditunda karena dilihat boleh dipindah waktunya. Atau berada di perjalanan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum ala safarin. Wa in kuntum mardaw aw ala safarin. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kalian dalam kondisi sakit ataupun di perjalanan, maka kewajiban Ramadan itu dialihkan ke hari-hari lain.
tapi tetap harus dibayar. Harus ditunaikan karena menjadi rukun Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini kewajiban. Selain itu harus ada juga syarat sahnya. Tidak sah kalau memang ada penghalang seperti ada menstruasi, seperti yaitu lawan yang tadi berarti tidak sah. Tapi ada penghalang lain seperti ada menstruasi kalau perempuan, ya. Tapi kalau ada junub harus mandi, itu tidak menghalangi sahnya puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini saja sekedar untuk mengenal lebih secara umum. Insya Allah di lain kesempatan bisa ditambah pengertian tentang bagaimana melaksanakan puasa dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum wa baraka fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, tahu nggak sih? Masih banyak loh orang NTT yang belum peduli dengan dana hari tua nih di saat tidak produktif lagi, baik untuk pekerja informal maupun untuk pekerja formal yang memasuki masa pensiun. Nah, biasanya ada pertanyaannya, apakah kita masih produktif di masa pensiun atau di masa tua nanti? Apalagi dengan kebutuhan di zaman sekarang ini yang semuanya butuh duit dan modal. Untuk biaya pendidikan anak, biaya untuk modal usaha, dan juga biaya untuk modal di hari tua nanti. Karena itu, solusinya adalah Tenun NTT. Apa sih Tenun NTT itu? Tenun NTT adalah kepanjangan dari Tabungan Pensiun Bank NTT. Tabungan Pensiun Bank NTT merupakan tabungan berjangka yang pengendapan dan simpanannya sampai dengan jangka waktu batas usia pensiun atau BUP, jangka waktu usia keikutsertaan pembiayaan tabungan pensiun Bank NTT, minimal batas bawah 18 tahun sampai dengan batas atas 50 tahun untuk pegawai non-formal. Dengan syarat untuk usia batas atas maksimal pengendapan dana 6 tahun dan untuk pegawai informal sampai batas usia pensiun atau mengikuti batas usia yang ditetapkan pada perusahaan atau instansi. Ada banyak juga manfaatnya kawan, setorannya fleksibel, bebas biaya administrasi bulanan, bisa diikutsertakan dalam program asuransi life dan suku bunga menarik di atas suku bunga reguler. Tabungan Pensiun Bank NTT juga menawarkan produk asuransi Taspen Life yang bersifat opsional yang memberikan manfaat jaminan investasi dan perlindungan atau proteksi. Jadi kawan, ayo kita siapkan dana pensiun sebelum kita memasuki masa pensiun agar di masa pensiun kita bisa produktif atau bahagia dan juga bermanfaat. Pensiun sonde harus tua, tua sonde harus pensiun. Hidup sehat bersama Fikwam. Air minum produksi lokal NTT yang berasal dari 100% air mineral alami, diproses dengan teknologi canggih dan menghasilkan air mineral berkualitas tinggi dalam setiap botol Fikwam. Yuk pastikan setiap kebaikan alam sampai kepada Anda bersama Fikwam.